Nah ini, paparan saya mengenai mendobrak pasar digital bisnis. Gimana caranya? Marketing digital bisnis itu modalnya apa aja sih gitu. Kita kupas di sini. Pertama saya ceritakan dulu cara saya membuat startup di sini. Namanya EJ7. Di sini saya founder bersama teman saya dari lulusan New Zealand, co-foundernya yang dosen juga di UT45. Jadi dua orang itu membuka SIUP akta perusahaan dan NPWP-nya itu lengkap menjadi perusahaan namanya IT7. Itu saya bekerja sama dengan saya mencari museum terbaik, maksudnya terbaik di internet, yang unggul nomor satu di Google Search Engine itu siapa sih gitu. Saya nemukan teman legal Bandung itu. Akhirnya udah jadi. Terus saya bekerja sama dengan toko web Bandung. Nah, Pak Fajri mungkin bisa dibantu ya, untuk share ulang. ya, sorry terputus ini tadi apa sambungan tiba-tiba. Sebentar. Baik. Jadi saya lanjutkan, terus saya bekerja sama. Langkah pertama membuat SIUP akta notaris perusahaan, dan PWP 1 itu langkah pertama. Langkah keduanya apa? Saya membuat website terbaik yang simple, yang menarik konsumen untuk mengiklankan properti di sini. Jadi saya bidangnya adalah properti, di sini rumah, hotel, dan apartemen. Jadi sewa rumah, jual rumah, hotel. Nah itu tujuan saya mengiklankan di sini semua nantinya. Harapan saya bisa seperti sewa apartemen.net yang sekali iklan bisa 10-20 orang yang telepon hari itu. Nah itu harapan saya, marketingnya bisa meledak atau bisa mendobrak pasar. Saya bekerja sama dengan toko web Bandung untuk pembuatan website. Baru sekali saya tampilkan websitenya. Sorry terputus lagi. Bentar ya. Dulu bentar. Prioritas pada ini. Bentar. Tadi belum terlihat Pak slide-nya. Ya, bentar Bu. Terus lanjut ke tadi bekerja sama saya dua tahap. Pertama membuat SIUP dan kedua membuat website. Nanti saya tampilkan website. Startup ini udah saya kelola awalnya sendiri sih, terus sama teman saya pertama. Nah ini saya terus membuat cara marketingnya nih, metode marketingnya. Tadi metode pembuatan startup ada dua, saya membuat website, saya membuat akta notaris sudah cukup. Sekarang marketingnya, strateginya gimana sih? Pertama,
saya membuat flyer sebaik mungkin. Flyer ini bukan buatan saya pesan ke orang. Jadi saya berusaha untuk tidak bekerja sendirian. Jadi bekerja teamwork. Buat apa saya kerja sendirian, semua saya tanganin, buat apa gitu ya. Namanya bukan suatu perusahaan yang solid. Saya buat marketing iklan ini, buat flyer ini ke toko web Bandung. Saya pesan tiap bulan ganti-ganti nantinya. Saya pesan seperti ini tampilannya. Namanya ag7.co.id. Nanti pemasarannya, metode pemasarannya ada 3. Yang pertama, melalui Google Ads. Nah, ceritanya ini Google Ads. Google Advertising. Kalian tentu tahu ya, bagaimana cara kalian menjadi nomor 1 di Google Search Engine. Kalau saya sering nih, hampir seminggu itu bisa 3 hari saya menjadi nomor 1 di Google Search Engine. Nanti saya jelaskan di paparan selanjutnya. Terus yang kedua adalah Instagram Ads. Karena saya penggemar sosmed itu saya pakai bisnis jadinya. Penggemar sosmed, terutama Instagram yang saya pakai untuk bisnis, itu saya kembangkan gimana saya tampil di iklan Instagram Ads. Itu harganya bisa 20.000 sampai 50.000. Di Google Ads juga gitu. Harganya 50.000 sampai 100.000. Lanjut aja ya. Jadi metode marketingnya juga ada 2, Google Ads dan Instagram Ads. Saya pakai 2 itu. Tadi metode pembukaan startup ada 2, yaitu buka SEO, yang kedua buka website, buat website. Nah ini gimana sih ini? Bentar ya, saya bergerak terus layarnya. Nah ini digital marketing itu apa aja sih yang dibutuhkan di dalamnya itu? Nah ini ada macam-macam di sini. Yang dibutuhkan adalah terutama namanya sosial media, medsos gitu. Medsos itu bisa berupa Facebook, Instagram, atau Twitter, atau apalagi YouTube gitu, termasuk sosial media. Itu menjadi marketing digital kita. Terus ada lagi kita dibantu peralatan macam-macam di sini, ada email, kita melalui email. Jadi bisnis kita itu terkendali dalam satu tablet atau satu laptop atau satu ponsel smartphone. Jadi bisnis kita bisa terkendali dari smartphone, dari tablet atau dari laptop. Itu aja udah cukup buat mengendalikan bisnis kita. Ini ada tablet tadi, kita harus punya sasaran. Terus lanjut ke marketing strategi. Nah ini yang kita bahas, gimana sih membuat startup yang kuat yang menghasilkan cuan yang banyak gitu. Jadi kita berpikir cuan gitu istilahnya. Jadi untung gitu. Tiap hari itu bagaimana kita mendapatkan cuan caranya. Saya mulai dari website design yang di sini. Yang di sini website design. Jadi membuat website sebaik mungkin yang saya ceritakan tadi. Jangan buat sendiri, buat dari tim ahli. Misalnya toko web Bandung, atau kalian punya teman yang bisa buat website yang bagus gitu. Jadi kita tidak bekerja sendiri, bagi-bagi rezeki juga, bagi-bagi pekerjaan juga ke orang lain yang lebih ahli gitu, website design. Yang kedua, planning. Bagaimana kita merencanakan bisnis kita gitu, arahnya kemana gitu. Habis buat flyer, habis buat website, terus kemana arahnya? Harus ada tahapan yang kita rencanakan dalam pikiran kita. Terus dikembangkan dalam pikiran kita. Pertama tentunya kita mencari modal kan, ya. Mencari modal dulu. Modal bisa dari pinjaman bank atau modal dari uang gaji kantor misalnya disisihkan. Terus kita membuat website, membuat SEO,
Apalagi langkahnya terus marketing membuat flyer. Habis membuat flyer, kita rencanakan apa lagi? Instagram Ads, Google Ads tadi kita rencanakan di situ. Instagram Ads, Google Ads, rencana planning ke depannya apa lagi? Kita kembangkan terus ininya. Kembangkan terus gimana cara marketing itu lebih banyak lagi yang nelpon, lebih banyak lagi yang order, gimana caranya. Kita pikirkan itu terus planningnya. Saya flyer itu saya cetak juga, flyer yang tadi yang biru-biru tadi itu yang ada foto saya cetak juga di ID card. Jadi bentuk ID card saya itu dari plastik kayak KTP gitu. Nanti saya serahkan ke hotel-hotel saya datangin. Yang pernah saya datangin itu sementara ini di hotel di sekitar kantor UT 45, yaitu Hotel Ibis Tailu Sunter. Saya datangin, saya bertemu dengan marketingnya, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi bareng di situ. Kebetulan sebelum puasa kemarin, ngobrol-ngobrol dan akhirnya dia tertarik untuk order gitu. Tertarik untuk order ke kita. Saya datangin lagi perumahan-perumahan juga selain hotel, perumahan-perumahan di Bekasi, dekat rumah saya di Harapan Indah. Waktu itu di Grand Pondok Ungu. Grand Pondok Ungu juga order karena saya datangi. Karena tidak semua orang bisa melihat iklan kita di Instagram atau Google Ads. Kita datangin juga metode saya. Terus saya datangin lagi di Harapan Indah, di Hotel Santika Harapan Indah, dekat rumah saya juga saya datangin, dia juga order juga. Jadi hotel-hotel semua order, apartemen juga, perumahan juga order. Jadi kita harus berani terjun juga selain menunggu di laptop, handphone atau smartphone Anda atau tablet Anda. Yang selanjutnya adalah manajemen. Nah, manajemen ini. Saya waktu itu bekerja sendirian awalnya, menyusunnya. Terus akhirnya saya punya teman namanya Pak Rido Kusuma itu. Pak Rido itu teman dosen yang bisa diajak kerjasama, dia menjadi co-foundernya kita. Itu saya masukkan di sini. Jadi founder kita punya pegawai, bagaimana kita bisa punya pegawai bisa punya pegawai yang handal gitu nantinya di lapangan maupun di sosmed, di internet. Bagaimana kita punya pegawai yang handal. Saya rekrut teman-teman saya juga dari teknik mesin gitu. Ada alumni, ada yang saya suruh untuk marketing juga. Dari tetangga juga, dari apalagi ya teman, dari teman dosen di UTS lain, di dosen fakultas teknik juga, dosen fakultas lain juga saya ajak bergabung menjadi tim yang handal. Saya sudah punya virtual office. Virtual office itu zaman sekarang kan kantor tidak hanya di ruko atau di bangunan fisik yang kita punyai, itu modalnya besar kan ya. Kontrak aja bisa 30 jutaan kan ya, atau 50 juta mungkin ya, ruko gitu, kontrak ruko buat kantor. Sekarang sistemnya saya pakai virtual office, bisa menyewa office di tempat yang handal, tempat yang elit juga. Di Jakarta, di Bandung, di Bekasi, saya sewa-sewa di situ menjadi tempat kantor saya gitu. Nah, itu. Jadi banyak jalan untuk mengelola modal yang tidak besar. Tidak perlu modal besar kan. Saya butuh nongkrong di situ, laptopan sama ngobrol-ngobrol sama tim saya untuk bisa memasarkan startup kita gitu. Jadi sedikit-sedikit kita ambil dari teman biasanya. Nanti saya arah ke depannya saya ambil dari Jobstreet, JobDB mungkin seleksi yang lebih ketat lagi. Sementara ini dari teman-teman sendiri. Terus langkah selanjutnya adalah offline integration. Offline integration itu kayak tadi. Jadi yang bukan online, yang tindak lanjut keluar tadi mendatangi hotel, apartemen itu namanya offline integration. Terus traffic building. Traffic building ini lalu lintasnya gimana? Lalu lintas kita di sosmed itu gimana?
bagus nggak kira-kira? Lalu lintas ordernya, kita tanggapinya itu sehari itu bisa berapa customer, bisa kita perhitungkan jadi strategi marketing. Terus selanjutnya sosial media. Sosial media ini Instagram, Google Ads, atau Facebook bisa. Terus optimization proses, kita optimalkan prosesnya. Kita optimalkan itu kita bekerja full time. Artinya full time dari pagi jam 9 sampai jam 17 itu kita garap terus. Bahkan untuk Sabtu Minggu tetap buka, jadi 24 jam bisa, karena ini adalah bisnis online. Kalian kalau mau 24 jam boleh, kalau mau istirahat Sabtu Minggunya juga boleh. Conversation analysis, kita analisis hasil pekerjaan kita. Hasil pekerjaan kita analisis itu aja. Lanjut biar cepat. Nah, ini selanjutnya. Tadi strategi marketing. Selanjutnya adalah apa yang dibutuhkan sebagai seorang entrepreneur, seorang pengusaha muda itu butuh apa aja gitu, yang bisa ditanamkan sejak kalian kuliah. Jadi setelah webinar ini kalian bisa berpikir, kenapa saya tidak bisa, kenapa saya tidak usaha sendiri gitu kan, lebih handal kan maksudnya ya. Bukan untuk disombongkan, tapi buat kebutuhan kita, kebutuhan keluarga kita. Goalnya itu kita mencari uang untuk entrepreneur ini buat keluarga kita, membangun keluarga kecil, beli rumah, beli mobil, atau mengembangkan bisnis terus buat kebutuhan keluarga sehari-hari. Nah, itu goal kita, terutama goal kecil aja dulu kan ya. Pertama kita harus punya goal nih, sasaran dulu. Sasarannya apa? Sasaran tujuan kalian membuka usaha itu apa gitu. Buat membangun usaha, membangun keluarga yang bahagia misalnya. Keluarga bahagia itu misalnya tidak mungkin kalian punya rumah kecil terus kalian udah terima gitu aja. Itu namanya kalian sudah bisa menikmati hidup kalian. Jadi ya itu terus yang kalian dapatkan nantinya. Kalau saya berpikirnya agak ke depan, buat masa depan anak, buat masa depan istri gitu misalnya. Beli rumah yang lagi mobil ganti lagi gitu misalnya. Harus ada pikiran seperti itu. Jangan stagnan gitu, jangan berhenti puas dengan hasil yang kita dapat. Itu goal yang kita dapat. Goalnya adalah untuk kebutuhan kebahagiaan keluarga, untuk kebutuhan keluarga. Goal saya waktu itu. Terus jiwa leadership selanjutnya adalah motivation. Apa motivasinya? Nah, itu tadi. Motivasinya itu apa? Saya bekerja untuk siapa gitu. Misalnya untuk anak istri, motivasinya seperti itu. Motivasinya lagi untuk misalnya saya bisa lanjut kuliah, misalnya kuliah S3 gitu. Menjadi motivasi gitu. Jadi cita-cita kita itu menjadi motivasi kita untuk kita kejar gitu. Jadi kalian masih muda harus punya cita-cita. Cita-cita tidak harus tinggi, tapi jangan mau kalah. Maksudnya jangan terlalu rendah gitu. Misalnya terima dengan keadaan yang itu aja gitu. Bentar. Ini ada gangguan. Nah, ini motivasi. Terus selanjutnya adalah direction. Kita harus punya arah tujuannya. Tujuan kita adalah mendapatkan keuntungan misalnya gitu, directionnya. Harus punya direction, harus punya visi juga, visi ke depan, pandang ke depan. Harus punya visi ke depan bahwa kita optimis startup kita itu akan laku gitu, punya visi yang bagus gitu. Karena tidak mungkin di Indonesia itu sudah benar-benar parah misalnya, ya ada konsumen gitu nggak dibeli gitu. Kita harus punya jiwa optimisme, punya visi ke depan bahwa startup kita pasti laku. Kita punya selanjutnya plan atau rencana, kita rencanakan dengan baik apa yang sudah kita rumuskan gitu, direncanakan untuk dilaksanakan nantinya.
Terus selanjutnya adalah communication. Communication ini kalian tidak bisa bekerja kalau tidak ada komunikasi dengan tim lain, dengan orang lain tim kita gitu. Jadi bekerja sendiri itu adalah hal yang bodoh gitu. Mungkin bekerja sendiri. Kita punya konsumen, kita punya teman untuk diajak bergabung gitu. Bekerja sendiri itu adalah hal yang bodoh dan tidak mungkin akan berhasil kalau menurut saya. Teamwork adalah kuncinya. Terus selanjutnya harus punya guidance, arah. Guidance itu guide atau apa ya? Format gitu, format untuk mengarahkan kita yang kita susun. Bagaimana langkah kita itu seperti itu nantinya gitu, tidak meleset kemana-mana gitu. Punya guidance, punya arah. Terus yang selanjutnya harus punya solusi. Nah ini kalau kita punya masalah, misalnya tiba-tiba setelah nelpon 10-20 kali sehari, tiba-tiba tidak ada yang nelpon, atau 1-2 orang aja yang nelpon. Nah itu solusinya gimana? Kita harus menyelesaikan masalah dengan solusi. Solusinya gimana? Misalkan kita mendobrak lagi jurus marketing kita arahkan ke jurus yang lain misalnya. Oh ternyata Instagram Ads itu lagi sepi gitu, karena apa gitu, kita teliti dulu. Kita berganti jalur ke Facebook misalnya, atau Instagram atau Google Ads misalnya gitu. Kita teliti terus, solusinya gimana gitu. Mungkin dengan menambah dana untuk iklan misalnya Google Ads yang biasanya 50.000 kita tambahin 500.000 lah gitu, kita bisa mendobrak menjadi nomor 1, mungkin lebih ramai lagi gitu. Nah ini adalah jiwa-jiwa leadership yang bisa kalian tanamkan dari muda, dari kalian kuliah termasuk. Kalau masih SMA itu jiwanya masih agak labil biasanya. Kalau sudah kuliah pikirannya pasti ke depannya membangun keluarga, pikiran ke depannya. Nah, mungkin kalian nggak punya cita-cita ke arah sana. Membangun keluarga itu butuh cuan, butuh uang, butuh modal. Jadi kita harus membuka usaha sendiri dengan jiwa-jiwa ini kalian tanamkan. Gimana caranya? Kalian banyak bergaul di masa kuliah dengan teman-teman, bergabung dengan HMPS, Himpunan Mahasiswa Program Studi, atau kalian bisa mengadakan acara-acara organisasi gitu. Ikut organisasi, nanti kalian tertanam jiwa-jiwa seperti ini. Jiwa-jiwa seperti ini tertanam kalian karena kalian menjadi seorang pemimpin. Misalnya kalian menjadi ketua HMPS misalnya, ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Mesin HMM misalnya. Itu kalian harus punya jiwa kepemimpinan. Jiwa kepemimpinan itu timbul dari didikan dari keluarga, didikan dari masyarakat, didikan dari teman-teman kalian semua. Kalian berpengalaman untuk bergaul, kalian tanamkan menjadi seorang pemimpin, dan nantinya kita membuka usaha menjadi startup itu nanti di jiwa-jiwa pemimpin ini. Ini kayak tadi sama leadership kayak tadi, ada teamwork yang saya katakan tadi, ada motivation, ada kompeten, ada skill, harus mempunyai skill nih maksudnya. Nah ini tambahan lagi, skill itu dibutuhkan jika kalian mengembangkan entrepreneur. Jadi tidak hanya tong kosong gitu, jadi buka usaha tapi nggak ngerti apa-apa gitu. Tong kosong nyari bunyinya kan namanya ya, kayak lagunya Slank ya. Jadi kalian harus memperdalam. Kalau kalian buka properti, perdalam di bidang itu. Misalnya kayak Bang Evelyn kemarin saya lihat membuka usaha koi misalnya, itu bagus sekali ininya. Bagus sekali, grupnya itu ramai, dia bisa mengerti bagaimana mengelola ikan gitu. Ikan koi itu bagaimana bisa sehat dan segar itu gimana. Saya baca sudah sekilas meskipun saya sambil kerja waktu itu. Ternyata menguasai juga Bang Eklin di bidang itu. Saya nggak nyangka juga kan ya. Terus responsibility. Responsibility tadi udah harus responsif, kita ada masalah dihadapi.
Ada apa lagi dia? Harus responsif terus, mengikuti perkembangan zaman. Communication tadi udah. Power. Nah, ini harus kita punya power nih. Power itu adalah kekuatan kita. Power itu timbul dari kita mengembangkan usaha menjadi lebih besar. Kalau kita usahanya sudah besar, kita punya power untuk mendapatkan konsumen lebih banyak. Maksudnya udah terkenal gitu kan ya. Dikenal di mana-mana, kita banyak dibeli konsumen. Yang terakhir support. Support ini gambarannya pendukung lah istilahnya. Pendukung tim kita, ada customer service kita. Jadi kalau kita mempunyai pegawai customer service, itu kita perhatikan benar kehidupannya. Jadi jangan sampai dia nggak senang dengan perusahaan kita gitu. Kalau nggak senang, lebih baik diganti orang. Karena prinsip saya pekerjaan itu harus enjoy, pekerjaan itu harus dinikmati gitu. Kalau nggak senang buat apa dilakukan gitu. Jadi menyiksa diri sendiri. Jadi kita perhatikan terus pegawai-pegawai kita support untuk dia mempunyai harapan, maksudnya mempunyai harapan untuk cita-cita dia saat itu gitu. Misalnya dia masih muda gitu, dia pengen nikah misalnya, membeli apa gitu, membeli baju, membeli ini. Kita perhatikan keuangannya. Jadi gaji itu menjadi bahan utama juga. Yang terakhir, ini yang udah ngerti ya, jadi marketing digital tadi, jurus-jurusnya udah ngerti, jiwa leadership-nya, pemimpinnya udah ngerti. Terus yang terakhir saya mau cerita ini, sebelum saya tutup, nanti saya serahkan ke Mbak Bintang. Sebelumnya saya bacakan tentang EJ7. EJ7 adalah sebuah perusahaan startup di Indonesia yang membidangi masalah pasang iklan bidang properti. Awalnya menjalin kerjasama dengan Teman Legal Bandung. Ini perusahaan namanya Teman Legal. Untuk membuat situs NPWP, kemudian menggandeng Toko Web Bandung. Perusahaan juga pembuat web untuk perusahaan website dan flyer iklan. Strategi pemasaran kami fokus pada dua, yaitu Google Ads. Google Ads ini nanti saya bukakan, terakhir saya bukakan website saya. Dan Instagram Ads. Kalau kalian cari di Google Search, pasti ada website kami gitu. Jadi jiwa dari masa muda. Kalian jangan takut tidak punya penghasilan gitu. Jadi harus terus dilawan, maksudnya terus bangkit, terus berusaha untuk gimana caranya perusahaan kalian itu bisa menghasilkan cuan gitu. Terus-terusin gitu dan dijalankan gitu. Jadi nanti kalian punya jiwa usaha, karena biasanya suatu perusahaan itu tidak berjalan mulus gitu. Ada aja masalah yang datang harus kita hadapi gitu. Nanti kalian canggih untuk menghadapi masalah, kalian pasti lebih banyak untung gitu. Jadi tidak rugi perusahaannya. Itu aja sih pesan saya. Nah, terima kasih. Mungkin saya akhiri, saya tutup presentasi saya. Saya serahkan ke Mbak Bintang.